Pak Mokhtar, kita lihat apa statement Pak Mokhtar ketika di dalam sebuah konferensi ke-13 para pengusaha perantauan Tionghoa di Bali. Coba kita dengar. Pada saat ini perekonomian di Tiongkok daratan itu sedang mengalami suatu stagnasi. Maka dengan demikian mereka itu harus ekspansi keluar. Dan di sini saya kira tempat yang paling cocok bagi mereka untuk investasi di luar itu adalah Indonesia. Nah, maka dampaknya ini adalah baik untuk kita. Pak Mokhtar, tadi sudah dijelaskan dan kemudian Anda mengatakan ini di Bali. Yang ingin saya tanyakan adalah karena pada kesempatan itu Anda juga bilang Tiongkok akan mencari keluar dan Indonesia adalah tempat yang baik. Lalu kemudian dikatakan itu pembangunan infrastruktur itu adalah peluang bisnis. Bagaimana Bapak lihat kemauan Tiongkok untuk ke Indonesia untuk membangun infrastruktur karena pemerintahan sekarang kan sangat konsen dengan itu. Kita harus tahu Tiongkok itu bukan satu Tiongkok. Ya. Kalau dilihat daripada sifat daripada perekonomian, maka dia ada 3 macam masyarakat di Tiongkok. Yang dinamakan informasi society itu adalah di pantai. Oh, di pantai. Ya. Yang mana? Yang selatan atau dari selatan ke utara, ke utara. Dan yang tengah itu adalah industri society. Dan jadi information society, industri society, lalu kemudian makin ke dalam agriculture society. Maka kalau sini jenuh, dia masih ada 2 tempat yang bisa menampung. Sehingga saya tidak melihat bahwa dia itu ada masalah besar. Tetapi pada waktu itu kan Pak Mokhtar mengatakan ini kesempatan untuk Indonesia karena dia outward, dan dilihat keluar nih, dia tidak punya pilihan dan kemudian tampak kalau lihat perebutan kereta cepat ke Bandung, pembangkit listrik di sini kan itu tampak sekali Tiongkok ini agresif untuk ke sini. Ya. Jadi oleh karena misalnya dalam suatu kesempatan untuk infrastruktur di Tiongkok itu memang sudah boleh dikatakan jenuh. Maka kelebihan kapasitas ini yang harus disalurkan ke luar negeri. Dan satu-satunya adalah Indonesia yang paling cocok. Oleh karena Indonesia ini justru kelemahan kita adalah infrastruktur. Indonesia paling cocok. Apalagi alasan lain yang Pak Mokhtar lihat karena pengalaman Bapak kan panjang untuk melihat bahwa mungkin bukan hanya karena ini tempatnya luas. Ada lagi nggak alasan lain? Yang ada alasan yang lain adalah Indonesia ini memang mempunyai misalnya environment yang baik. Nah, infrastruktur itu boleh dikatakan di semua pulau kita membutuhkan ini. Dan ada satu hal yang paling penting menurut saya. Kalau Tiongkok membangun perekonomian di mereka itu adalah infrastruktur di dalam railway, highway dan sebagainya. Namun di Indonesia oleh karena kita ada negara kepulauan. Jadi yang lebih penting ini bagi kita adalah kapal, pelabuhan dan pelabuhan. Jadi tol laut. Nah, tol laut itu. Ini saya kira adalah pemerintah Pak Jokowi ini sudah tepat bahwa ini sebetulnya adalah inti daripada infrastruktur Indonesia yang harus dibangun ini. Saya kalau dengar pandangan Pak Mokhtar, tadi saya sudah katakan ini soal saya membaca buku Bapak, saya mendengar ceramah pembicaraan di Bali, kemudian ada pembicaraan di mana kita beberapa kali ketemu sebagai eksekutif, saya salah satu eksekutif di Lipo, lalu bicara tentang abad faktor Tiongkok. Itu sebuah keyakinan atau studi atau apa untuk kemudian Bapak meyakini bahwa ini betul-betul sekarang ini adalah abad faktor Tiongkok? Ya, saya ambil beberapa contoh faktor yang paling penting. Ya. Satu misalnya, baru-baru ini, tanggal 3 September, Tiongkok merayakan
kemenangan Perang Dunia Kedua 70 tahun. 70 tahun, ya. Ya, dia mendemonstrasikan semua jenis pesawat terbang. Satu roket dia membawa 20 satelit. 20 satelit sekaligus dibawa. Sekaligus 20. Belum ada cerita begitu soalnya di tempat lain. Nah, ini adalah 3 hari sebelum Xi Jinping mengunjungi ke Amerika. Dengan dua ini, saya kira itu adalah membawa satu message kepada itu Obama bahwa Tiongkok ini mempunyai kemampuan dalam teknologi ini. Sinyal yang memperlihatkan Tiongkok itu bisa besar dan mampu seperti Amerika. Ya, ini saya kira adalah secara sengaja sebelum Xi Jinping ke Amerika itu menunjukkan dua hal yang penting ini. Ya, dan kedua, kita juga melihat bahwa Tiongkok itu mempunyai kemampuan membuat suatu pesawat itu bisa tenggelam di dalam laut 7.000 meter di bawah tanah. Di bawah Kapal laut. selam. Ya. Dan kita juga lihat high speed railway dan sebagainya. Semua ini menunjukkan bahwa Tiongkok itu teknologinya itu sudah mencapai satu titik kemajuan yang sangat itu. Dan satu hal yang mungkin juga sangat penting adalah pada saat ini kita semuanya mengetahui bahwa information technology ini, telecommunication system ini adalah suatu teknologi yang paling canggih. Nah, di sini kita tahu bahwa setiap manusia sekarang di dunia ini begitu ambil telepon secara tidak sadar kita harus membayar royalti kepada Intel. Ya. Oleh karena chipnya ini adalah made in itu Intel. Okay. Namun sekarang chip itu adalah dibuat oleh bahan apa itu namanya silikon. Dan yang paling penting ini sekarang adalah Tiongkok sudah bisa membuat chip ini dari grafit. Jadi biasanya negara yang sudah sampai ke teknologi chip itu sudah high tech, betul kan? Ya. Pak Mokhtar, tapi kan ada juga kritik ya. Ini kan sangat umum orang mengatakan tentang mutu dari Tiongkok. Kan itu ada juga kritik begitu, Pak Mokhtar. Apa yang membuat kritik ini Anda dengar juga, bukan? Ya, betul. Terlepas daripada kritik ini, tapi membuktikan bahwa dia sudah bisa menghasilkan itu. Nah, ini. Sekarang kita juga tahu, coba kita ambil satu contoh. Kalau kita cerita tentang IT structure itu, yang paling hebat di Amerika itu adalah Cisco. Cisco, ha? Ya, tak? Tetapi sekarang Huawei dari Tiongkok ini, dia sudah sanggup untuk compete dengan Cisco. Di sini saya juga melihat bahwa Cisco itu sudah mulai menghadapi suatu ancaman dari Huawei itu begitu besar. Okay. Dan di sini kita bisa melihat bahwa teknologi dari Tiongkok itu sudah mencapai satu titik yang sangat high tech. Okay. Pak Mokhtar, kalau Bapak diminta saran gitu, Indonesia melakukan kerjasama untuk urusan begini itu apa? Yang paling konkret itu apa? Infrastruktur atau yang lain-lain? Saya kira yang paling konkret adalah infrastruktur. Infrastruktur. Ya, high speed railway-nya atau jalan tol, pelabuhannya, bandara itu semuanya adalah listriknya. Listrik ya? Nah, listrik. Ntar kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.